Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan karena sudah pimpin kita, dan ini adalah minggu pertama di tahun 2024. Tuhan memberi kesempatan pada kita, memberi kesehatan pada kita semua boleh hadir di sini untuk beribadah pada Tuhan. Saya mengundang seluruh jemaat untuk berdiri. Kita siapkan diri kita tenangkan diri kita masuk ke dalam saat itu. Enggak ya. Asik. Lampai. Udah lampai. Soalnya enggak. Si Tiangsa juga ini. Iya, dua-duanya ke sini. Mau ini juga. Show pertama kali. Mau kasih itu tanda. Ini ada yang dikasih. Terteng sih. Ada yang ngalangin lain. Terima kasih Tuhan buat semua pimpinan, berkat dan anugerah yang boleh kami nikmati dalam hidup kami. Pagi ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan, atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Pagi ini kami boleh diizinkan untuk datang masuk ke hadirat-Mu untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Kita lihat bagaimana pimpinan Tuhan kepada kita sepanjang hidup kita. Dengan apakah kita akan membalas kebaikan Tuhan? Marilah dengan segenap hati kita menyembah Tuhan, kita bersyukur kepada-Nya. Dengan apa pula
36 ayat 23, Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala Aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita memohon pengampunan daripadanya. Bapa, kami datang kepadamu. Kiranya Tuhan Kau terus menolong kami untuk mengerti akan kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu yang begitu dahsyat Tuhan, yang tidak terhampiri oleh siapapun juga, karena kami manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Bahkan hamba-Mu Musa ingin melihat Engkau, tetapi Engkau tidak mengizinkannya. Dan Kau mengatakan kepada hamba-Mu Musa, kalau Kau melihat Aku, Kau akan mati. Tuhan, sebegitu dahsyatnya kekudusan-Mu. Biarlah Tuhan Kau juga yang akan membawa kami untuk memahami akan hal itu, sehingga pada waktu kami boleh datang ke hadapan-Mu, menerima pengampunan daripada Tuhan, hati kami sungguh bersyukur, karena Tuhan mau, Tuhan berkenan mengampuni kami, sehingga kami boleh datang ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih pengampunan yang Kau berikan. Biarlah kasih-Mu Tuhan, pengampunan-Mu membuat kami Tuhan semakin ingin mengasihi Tuhan lebih lagi. Kami bersyukur Bapa untuk pengampunan yang Kau berikan, dan pengampunan itulah yang melayakkan kami hari ini untuk bersama-sama menerima perjamuan kudus. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Kami mau menghadap Engkau dengan hati yang bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Amsal 10 ayat 29. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Jemaat silakan duduk kembali. Hari ini kita bersama-sama kita akan menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus kita hanya diberikan kepada jemaat yang sudah dibaptis dan yang sudah mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan hari ini. Karena Rasul Paulus mengatakan kepada kita, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita bersama-sama mempersiapkan roti dan anggur di tangan kita. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, dia berkumpul dengan murid-muridnya mengambil roti. Sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Kemudian Tuhan mengambil cawan yang berisi anggur dan mengatakan, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat roti dan anggur di tangan kita. Kita akan masuk di dalam doa yang dipimpin oleh Injil Advent. Bapa, kami mengucap syukur di hari ini kami bersama-sama di tempat ini Tuhan, untuk menikmati anggur dan roti yang melambangkan daging dan darah-Mu Tuhan. Tubuh-Mu yang telah mati untuk menebus kami Tuhan. Kiranya di dalam kehidupan kami yang kami sadari, kami adalah manusia yang lemah, manusia yang berdosa ya Tuhan.
Kiranya melalui perjamuan ini kami diingatkan bahwa Engkau telah menebus lunas dosa kami ya Tuhan, sehingga kami dapat duduk bersama-sama dengan Engkau dan menerima perjamuan. Ini ucapan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama memakannya. Terima kasih Tuhan. Mari kita meminumnya. Kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk janji yang Kau berikan bagi setiap kami yang percaya. Melalui perjamuan ini, kami diteguhkan bahwa kami adalah bagian daripada kerajaan Tuhan yang berhak mewarisi kerajaan surga. Dan pada waktunya nanti kami akan bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang begitu besar kepada kami. Dan biarlah dalam kehidupan kami Tuhan juga menolong kami supaya kami boleh mencicipi kebahagiaan surgawi itu hadir di dalam kehidupan kami. Karena ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada tangan Tuhan yang senantiasa menjaga dan memberkati kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur dan kami rindu menjadi alat-Mu Tuhan, memberitakan apa yang Tuhan inginkan dari kami supaya orang lain pun berbagian di dalam kerajaan-Mu. Dan Tuhan mau memakai kami, bukan memakai para malaikat, tapi Tuhan mengistimewakan untuk memberitakan kabar sukacita. Tuhan, utuslah kami siap untuk pergi untuk berbagi kasih kepada orang lain. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita serahkan kepada kita akan bersama-sama membacakan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita berdiri, kita akan bersama-sama menaikkan pujian, bersama-sama seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, kita akan memuji Dia. Umatnya Hallelujah, amin.
Selanjutnya marilah bersama-sama kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Paul dan akan diterjemahkan oleh Bapak Simon Petrus. Kita persiapkan diri kita menyanyikan pujian percaya dan patuh. Bapa, kami ingin taat kepadamu 我们要顺服你， karena kami percaya kepadamu. 因为我们相信你。 Biarlah Tuhan Kau membimbing kami dalam tahun yang baru ini, kami boleh lebih lagi sungguh-sungguh percaya dan taat. 在这新的一年当中，能给我们更深信你， Kiranya Tuhan akan membimbing kami dari hari ke hari. 因为你会引导我们每一天过每一天。 Engkau membimbing kami melalui firman-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi kami, 你引导我们从你的话语里面得着。 yang sekarang akan kami renungkan bersama-sama. 我们今天要默想你的话， Tuhan berkati kami, 让你束缚我们， berkati kedua hamba-Mu juga. 将两位小子 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告。 Amin. Kita bersyukur ya, wajahnya semuanya masih segar-segar karena masih tahun baruan. 我们感谢主和新的一年还有青春的活力。 Baik, kita akan melihat bagian Alkitab kita dari kitab Nehemia pasal yang pertama. 我们要来从尼希米书第1章第1节， Ayat pertama sampai ayat yang ke-11. 第1到第11节， Saya akan bacakan hanya dalam bahasa Indonesia, 咱们用英文来念。 yang Mandarin bisa ikutin ya. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda
aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam. Bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar, dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Sudah, tema kita hari ini pemimpin yang peduli. 我们今天的主题就是有关怀的领袖。 Tapi sudah jangan salah mengerti. 我们不要 Yang dimaksud dengan pemimpin siapa? 我们在这里所讲的什么叫做领袖？ Ya, yang mau kita bicarakan adalah diri kita masing-masing. 我们所要讲的是我们自己每一个人， Ya, setiap kita adalah 因 pemimpin. 为我们每一个人都是领袖， Paling tidak memimpin diri sendiri. 所以我们要来领导我们自己。 Ada yang disuruh makan setiap hari di sini? 有没有人天天被人家说 Disuruh tidur jam berapa? 被吩咐是几点睡 Tidak 觉？ ada ya, maunya kita kan? Ya, kita mimpin diri sendiri. 就是因为我们要自己引导自己。 Ya, jadi firman Tuhan hari ini buat kita semuanya. 所以今天神的话呢，对我们自己来说的， Temanya pemimpin yang peduli. 就是有关怀的。 Arti peduli apa? 那为什么叫做关怀？ Ya, peduli itu artinya mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. 所以意思是我们怎么样去照顾，我们去关心。 Saudara, ada sebuah cerita seperti ini. 有一个故事是这样说的： Ada seekor tikus hidup di rumah seorang petani bersama binatang-binatang lainnya. 有一只老鼠，它生活在这个农村的跟别的这个动物一起。 Suatu hari Pak Petani itu pulang dan membawa alat perangkap tikus yang dibelinya di pasar. 所以有一天，这个农夫在这个巴上买了一个抓老鼠的器具， Yang bentuknya seperti cepit ini ya. Nah, gitu. 就是有人把它架住。 Jadi kalau umpannya dimakan dia menyepit. 如果它的那个被刺的时候，就会把它架住。 Nah, hewan yang kecepit pasti mati atau luka parah. 所以被架住的一定会死，而且很 Ya, 严 paling 重。 tidak amsyong kata orang. 我们讲暗伤。
Sang tikus itu waktu melihat petani itu membawa pulang alat tersebut, dia stres, dia kebingungan. 所以就是老鼠看到农夫拿那个鼠架回来，非常有不 Dia 满， ketakutan. 非常害怕， Lalu dia tanya kepada si ular, 所以他就跟他的蛇讲。 ular, gimana nih Pak petani itu membawa pulang alat perangkap tikus 所以说，蛇你看这个农夫他带有这个鼠架回 untuk 来， menangkap aku? 还是要来抓我们。 Maka jawab si ular, itu bukan urusanku. 所以蛇就跟他讲了，不是我的事情。 Lalu si tikus bertanya kepada kambing. 所以这个只老鼠就问羊说， Lalu dijawab oleh kambing, bukan urusanku. 所以羊也说不关我的事。 Lalu si tikus bertanya kepada ayam. 所以那个老鼠就跟鸡讲了， Ayam mengatakan, bukan urusanku. 所以鸡也说不关我的事。 Lalu dia tanya kepada sapi. 所以他就跟牛说， Sapi itu juga bilang, itu bukan urusanku. 所以牛也跟他讲，那也不关我的事情。 Bukan. Aku nggak peduli. 他说我完全不。 Sudah seberapa lama saudara petani memasang perangkap itu si tikus karena dia tahu dia tidak makan umpannya. Sudah. 因为这个农夫呢装了那个鼠架，但是鼠已经知道老鼠就不几吃了。 Tapi tanpa disengaja ternyata si ular itu mengenai perangkap itu. 但是呢不知不觉这个蛇就被这个鼠架 Jepret. 就被它架到了。 Si ular itu sangat kesakitan dan secara refleks sudah karena dia sakit dia menggigit kaki istri petani yang dekat dengan dia. 所以因为这个蛇被鼠架夹到，因为它太惨痛，然后 Istri 摇 petani 了， itu berteriak kencang. 所以它就摇了农夫的妻子，然后 Petani cepat-cepat tergesa-gesa datang menghampiri istrinya. 所以那个农夫就来到了妻子的面前。 Begitu dia lihat ada ular yang menggigit istrinya, dia ambil kayu, dia pukul ular itu sampai mati. 所以他看到蛇咬他的那个妻子，他就用这个木棍把他打死。 Ternyata ular itu beracun. 那个是毒蛇。 Kaki si istri bengkak, sudah. 我们看到他妻子的脚就肿起来， Lalu membawanya ke tabib. 然后就带到大夫那边。 Lewat 1 hari luka istrinya tidak sembuh. 所以经过一天，有病还没有好， Maka petani itu mendengar kata orang, 所以那个农夫听有人说， kalau mau cepat sembuh kasih makan ceker ayam. 之后要给他快点的能够权利，给他那个这个鸡爪。 Tanpa pikir panjang petani itu langsung ambil ayamnya dipotong. 所以这个农夫没有施受，就将鸡宰掉了。 Ambil cekernya dikasih makan ke istrinya. 所以将那鸡爪给他的妻子吃。 Esok harinya istrinya itu belum sembuh juga. 对，隔一天他的妻子还没有痊愈。 Maka orang banyak bilang begini, 很多人是这样说。 kasihkan hati kambing, sangat baik buat obat. 他说，如果你给他羊的心脏呢非常好。 Si petani karena ingin istrinya cepat sembuh, diambil kambingnya dan dipotong. 所以因为这个农夫爱他的妻子，就将这个羊杀掉了， Diambil hatinya dan diberikan kepada istrinya. 就将他的心给他的那个妻子吃。 Tapi istrinya tetap tidak sembuh. 我们看到他妻子还是没有好， Karena racun ular itu mulai menyebar, akhirnya si istri pun meninggal dunia. 因为这个蛇的毒一直窜，那么妻子就死掉了。 Petani itu sedih sekali. 所以我们看到农夫非常的伤心， Maka tetangga-tetangga di kampung berdatangan, dia menghibur si petani. 所以那些他们村里的人都来到他的家里， Karena begitu banyak orang yang datang, 因为村里的人都来到他们的家 si 中， petani itu tidak enak hati. 所以这个农夫自己不好意思， Maka dipotonglah sapinya 所以他就将牛宰了。 untuk menjamu tamu-tamu tersebut. 来煮给这些客人吃。 Jadi yang selamat siapa? 那我们看到谁是被能够拯救的？ Saudara, perkataan itu bukan urusanku. 所以就是因为他们说这不关我的事所 Itu 造成的， bukan urusanku. 那个不关我的事， Bukan urusanku. 不关我的事。 Itu sebenarnya maksudnya apa? 那么呢，意思是什么呢？ Maksud
maksudnya saya tidak peduli. 就是因为我不关怀别人， Tidak peduli dengan orang dan lingkungan 因 kita. 为我们不关怀别人和他的环 Karena 境， seringkali kita merasa itu bukan urusan saya, 所以我们认为那个不是我的事情 tidak ada gunanya, 完全没有作 tidak 用， ada manfaat yang bisa saya dapatkan. 我们没有从中得到益处， Hanya nambah-nambah urusan 只是一些那些琐事而已， sehingga kita tidak peduli. 所以我们就不必关照， Itu bukan urusan. 就那个不关我的事。 Siapa yang sering mengatakan kata itu? 我们在座的弟兄姊妹时常说这句话， Ada? Ada. Tapi di dalam hati. 但在你的心里面也这样说。 Sudah sikap tidak peduli itu ada di mana-mana. 所以我们知道这个不关照、不关怀， Banyak orang tua tidak peduli dengan anak. 很多的家长不关怀他的孩子， Percaya saudara? 你相信吗？ Banyak orang tua yang tidak peduli dengan anaknya. 很多的做家长的不关怀他的孩子， Saudara percaya nggak? 你相信吗？ Ada hal seperti itu. 有这样的事情。 Saudara, banyak orang tua itu ya menyiapkan asuransi untuk masa depan anaknya. 所以这个做家长的能够给孩子买保险， Tapi sangat sedikit orang tua yang menyiapkan asuransi untuk masa kekal anaknya. 但是很少做家长的给孩子们买这个永久的保险。 Ada yang memikirkan keselamatan anakmu nanti mati masuk surga atau masuk neraka. 有没有你孩子你在降的时候到天 Kita 堂到地狱？ pikirnya siapin asuransi 我们知道只有其他保 ya 险， supaya nanti kalau ada apa-apa dia tetap tidak menderita. 有什么事情是他不会遭殃， Ya paling tidak ya nggak gangguin kita juga lah, ya kan? 也不能够指 Dia ada 我们， asuransi ya, jangan ganggu saya udah tua. 因为他有保险，我已经老了。 Ya, tapi pernah nggak kita mikirkan asuransi untuk masa kekal anak kita? 所以我们有没有想到我们孩子的那种永久的那个 Sehingga 保险？ setiap hari kita berdoa, 所以每一天我们就在祷告， mohon Tuhan 我们一直在祈求上帝， menyelamatkan anak kita. 来救我们的那个力量。 Jarang sekali saudara. 很少人这样做。 Memang kita tidak mengatakan itu bukan urusan kita. 其实我们没有讲，那不关我的事， Tapi itulah yang kita lakukan. 但是我们知道自己。 Sudah ada juga anak-anak yang tidak peduli dengan orang tuanya. 我看到有做孩子的不管不 Kita 关 sering 照 melihatnya. 那个家长， Betapa menyedihkan orang tua seperti itu. 我们看到很多的做家 Ketika tidak dipedulikan oleh anaknya. 因为被孩子忽略了， Sampai ada orang tua yang mengatakan satu mama bisa membesarkan 9 anak, tapi 9 anak tidak bisa merawat satu mama. 就是讲一个母亲能够教养9个孩子，9个孩子不能够养1个。 Karena apa, saudara? 为什么这样？ Karena tidak peduli. 因为他们不关他们的事。 Ya, saudara, ada jemaat kita yang sudah tua, sakit-sakitan, 我们看到我们的会有一些老了已经 suami istri sakit, 我们看到他们的体重 susah bergerak, 很难 mau minum pun susah. 甚至要喝水也难。 Anak-anak nggak ada yang peduli, saudara. 我们看到了嘛，孩子 Mereka memantau papa mama mereka lewat CCTV. 那他们就用那个这个家用的电视来看， Bayangkan, saudara, 我们可以想象， mamanya lagi haus, 我们看到我们的母亲现在 mau minum gimana caranya? 她要喝怎么办？ Anak itu bilang kita pantau pak lewat CCTV. 所以看到孩子们就用那个家用的电视机看他们， Sampai segitunya, saudara. 我们看到他们这样做， Ini orang tua, saudara. 我们知道 Nggak bisa gerak. 这就是我们的家长。 Tapi anaknya bilang kami pantau pak, kami peduli 但是我 dengan 们， mama papa. 但是我们， Kami pantau lewat CCTV. 我们关怀他，我们用家用的电视机关 Nggak 怀。 habis pikir, saudara. Kok bisa seperti itu? 为什么会这样做呢？ Itu semua karena tidak peduli. 是因为不关怀。 Sudah kita juga melihat pada sekarang ini masyarakat banyak yang tidak peduli. 我们看到现在很多年轻人完全都不关他的事， Tidak peduli dengan lingkungannya. 不关他这个家家， Tidak peduli dengan masa depan bangsa. 为说我们这个民主前途都没有比关照。 Sudah pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3. 我们选举1、2、2、23， Pilih nomor berapa? 那
选举多少？ Banyak orang bilang I don't care, bukan urusanku. 那个不是我，不关我的事。 Sehingga kita tidak pernah berdoa mesti pilih nomor 1, 2 atau 3. 这完全没有祷告，而且我们选了第 Kita anggap itu 二， bukan urusan kita. 认为呢不关我的事。 Kalau siapapun jadi presiden ya mana ada ini, gua nggak cuan kok. 谁无论是做总统，对我来讲也没好赚。 Saudara sadar tidak, saudara? 所以你有没有醒悟 Dengan 到？ adanya pemimpin yang baik, 我们知道有好的领袖， berapa ribu orang 我们看到多少几 yang 千人 hidupnya diubahkan. 他们被改变。 Waktu Pak Basuki menjadi gubernur, 但是做 sudah lihat pasukan oranye, orang-orang yang dipekerjakan membersihkan selokan 我 itu. 们看到他那些这个锅里的一些肮脏的， Mereka diberi tinggal di rumah susun 给 gratis, 给他们有好的住处， gaji UMR. 也给他们好的那个待遇。 Nikmat mana yang kau dustakan? 所以我们知道这是 Ada pemimpin yang baik seperti itu. 这是有这样好的领袖。 Ribuan orang sudah menikmatinya. 我们看到很多， Jadi jangan sudah bilang bukan urusanku. 那个不关我的事， Saudara, itu urusan kita semua. 这是其实那些都是我们的事情， Jangan hanya memikirkan diri kita. 所以我们不需要去躲避， Saudara, mari kita mulai mendoakan siapa yang akan kita pilih. 所以我们必须要祷告，我们必须要选谁。 Saudara, banyak hal seperti itu terjadi dalam kehidupan kita. 其实很多的事情在我们生活中发生的。 Maka saudara, salah satu masalah yang sangat serius di dalam relasi manusia adalah ketidakpedulian kepada sesama. 所以我们知道，我们人际关系最重要，就是因为关照的问题。 Dan ketidakpedulian itu dosa yang sangat serius. 所以不关照其实是罪， Tetapi bahayanya hal itu sering tidak disadari. 但是这样的危险我们完全没有醒悟到， Tidak disadari oleh banyak orang Kristen 很 sekalipun. 多基督徒没有醒悟到这 Dan 一点。 dianggap sesuatu itu yang 我 biasa. 们认为这是很平常的事， Padahal ketidakpedulian itu adalah sifat kemanusiaan dalam keduniawian. 所以我们知道不关照就是我们在世界所犯的， Itu bukan sifat dari Allah. 不是从神来的。 Maka dalam kitab Nehemia pasal 1 itu poin ini yang menjadi poin yang sangat 所以我们看到以 serius. 西里书第1章就是讲这个事情。 Saudara, sikap tidak peduli adalah sikap yang tidak manusiawi. 我们知道没有这个关照的那个 Satu 现象， dosa yang mesti kita waspadai. 所以我们必须去注意到的。 Tuhan Yesus juga menekankan hal ini. 我们看到主耶稣他也是强调这个， Bahkan di Lukas 10 ayat 25 sampai 37 itu bicara mengenai orang Samaria yang baik hati. 所以我们来看到路加来讲到那个好的那撒玛利亚人， Saudara ingat cerita itu? 你知道那个故事吗？ Saudara, itu menceritakan bagaimana orang-orang yang dianggap rohaniwan, yang punya kerohanian yang baik, 来描写那一些就有好的灵性， tapi tidak tersentuh sedikit pun pada saat melihat korban perampokan yang terkapar, terluka parah itu. 所以当他们看到那些被抢劫的人呢，完全没有去关怀， Mereka lewat saja. 他们这样就走过了。 Dan justru orang yang dimusuhi, dianggap musuh oleh orang Yahudi itu orang Samaria itu yang memberikan pertolongan. 那些被犹太人认为是撒玛利亚人被仇视，但是 Orang Samaria itu menunjukkan kepedulian yang luar 所 biasa. 以他能够展现他对他的关怀， Dan itu contoh yang diangkat oleh Tuhan 这 Yesus. 是耶稣所举的例子。 Kalau engkau memang mengasihi sesamamu, 如果你真的爱你的同伴， engkau mesti peduli. 你必须要关怀他。 Ketidakpedulian adalah wujud kehidupan yang tidak mengenal Allah yang benar. 所以你没有关怀，就是你不认识上帝。 Kalau kita mengenal Allah yang benar, 如果我们还认识真正的神， maka engkau akan tahu bahwa Allah kita Allah yang peduli. 所以我们就知道我们的神是有关怀的神。 Saudara, Allah tidak pernah membiarkan kita. 所以我们的神完全没有不认凭我们， Dia peduli dengan 所以 kita. 他非常关照我们。 Bukankah Natal itu kisah kepedulian Allah kepada manusia? 而不是因为这个神他必须要照顾我们， Bagaimana Allah melawat umatnya.
我们看到神怎么来关照他的子民， Ya Allah membesuk umat, 我们看到神探访他的子民， bukan hanya datang melihat, 不单单来看而已， tapi kata melawat di situ adalah datang untuk menolong. 而是来到当中来帮助他们。 Tuhan peduli dengan keadaan kita. 所以我们看到神他对我们， Manusia yang berdosa, 我们就是有罪， yang mesti binasa, 必须要灭亡。 tapi Tuhan peduli. 但是我看到神关 Sebegitu 怀， pedulinya Tuhan, 我看到那一种关怀， maka Dia berikan Yesus untuk kita, 所以他就赐下了耶稣给我们， yang mati buat kita. 就是为我们而死。 Bukankah setiap kali kita ikut perjamuan kudus, 我们常我们来遵循这个 kita 正常， diingatkan kepedulian Tuhan kepada 就是 kita. 来提醒我们，我们看到神对我们的关怀， Yesus mati untuk kita, 我们看到神 untuk dosa-dosa kita. 神是为我们的罪， Maka seharusnya peduli itu menjadi esensi kehidupan orang yang mengenal Tuhan dengan benar. 所以我们知道这个关怀对我们信的人是一个很有这个保障。 Saudara ingat, ketidakpedulian itu dosa 我们看到 dalam hidup kita. 不关怀就是罪， Dan Nehemia menunjukkan sikapnya yang peduli. 所以我们看到尼希米他已经显出他那一种关怀， Dia peduli dengan saudara-saudaranya yang ada di 所 Yerusalem 以他对他耶路撒冷那些的子民，他对他 yang 们的关怀。 dikatakan temboknya diroboh, sudah rusak dan pintu gerbangnya sudah terbakar. 看到耶路撒冷的城墙被毁，他的城门被焚烧。 Dan menariknya di ayat 11 dikatakan ketika itu aku juru minuman raja. 所以那个时候，尼希米他是一个王的酒政， Ini ada maknanya, saudara. 这是有意思。 Kenapa itu ditulis, saudara? 为什么会这样说呢？ Saudara, apalagi yang mau dikejar oleh seorang ruangan seperti Nehemia. 我们知道，在尼希米他还所有追求的又是什么呢？ Dia budak, 他其实是奴隶， orang ruangan, 被人家 orang tawanan. 被掳的， Tapi dia punya kedudukan sebagai juru minuman raja. 但是他能够成为王的酒政， Dia mau apa lagi? 他还有什么？ Dia hidup nyaman, 所以他生活得很舒适， hidup tenang. 很安静， Dia dan keluarganya, 和他的家人一起， dia baik-baik saja. 所以他是很好的。 Saudara, itu yang dia alami pada waktu itu 这是那个时候尼希米所 sebagai 面对的， juru minuman raja. 所以他是王的酒政。 Juru minuman raja juga orang kepercayaan raja. 我们知道王的酒政是王所 Tidak sembarangan orang bisa punya kedudukan seperti itu. 没有贫穷人能够是被这样的委派， Dia punya status sebagai juru minuman 所 raja. 以他有那个酒政的身份。 Dia kurang mau apa lagi? 所以我们看到他还介绍什么呢？ Hidup tenang, 让他生活的安逸，非常的 hidup 好， nyaman. 非常的安逸。 Dia boleh tenang hidupnya. 所以在他的生活里面，他非常的安静。 Tetapi Nehemia memikirkan orang lain. 但是我们看到尼希米，他来看， Dia tidak hanya memikirkan diri sendiri. 他不单单 Yang penting aku nyaman, 不单单 aku tenang, keluargaku baik-baik. 我的 Ya 家人 sudah, 认为这样就好了， orang lain dia biarin. 那认为别的人我不管， Itu bukan urusan. 那个不关我的事。 Tapi Nehemia nggak begitu. 但是我们看到尼希米，他不是这 Ketika 样， dia mendengar saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem dalam kondisi seperti itu, 所以他听到耶路撒冷的子民有这样的一个情景， dia menangis. 所以他在哭泣 Dia，berkabung, dia berdoa. 所以他在这个神的面前哭泣， Bukan hanya berdoa, 不单单祷告， dia berpuasa. 他还禁食。 Sudah seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sering berdoa. 我们成为神的儿女，我们常常祷告。 Ketika kita dikasih tahu sesuatu, kita berdoa. 我们常常被人家通知一件事情，我们 Tapi masalahnya kita berdoa hanya sekali. 但是我们祷告只有一次而已。 Kita Kamis yang lalu belajar bagaimana penginjilan di Nias. 我们看到在尼亚是怎么样去传福音， Kita doakan nggak? 我们有没有为他们 Kita 祷告？ doakan. 我们有为他 Tapi 们。 cuma sekali, ya itu di hari Kamis itu, karena itu juga dipimpin oleh ini. Ayo kita berdoa buat Nias, kita doakan. 那个是星期四，也是有人在带领我们，就一起为他们祷告。
告？ Besoknya doakan nggak? 那么在隔一天我们有没有在祷告？ Siapa yang doakan lagi? 谁在继续祷 Kita 告？ hanya doa sekali. 那我们就为他祷告一次而已。 Ya, ada juga yang lebih bagus doanya sesekali. 有的人他们一直的祷告， Ya itu kehidupan kita. 这是我们的生活。 Secara tapi Nehemia dikatakan dia berdoa 我们看到尼希米讲他在祷告， berhari-hari. 几天在祷告。 Dia tahu berapa hari dia berdoa sudah? 我们知道他有几天在祷告吗？ 4 bulan. 有4个月他在祷 Sampai 告 dia bertemu raja. 所以知道他以神以王见。 Setelah itu dia berdoa lagi nggak? 所以那个时候他还有没有祷告？ Dia terus berdoa. 他一直在祷 Saudara 告。 boleh baca kitab Nehemia. 所以我们可以从尼希米记 Nehemia 我们 terus berdoa 看到他一直在祷告， karena dia peduli. 因为他非常的关怀。 Bahkan dia bukan hanya berdoa, berpuasa. 不单单祷告，还禁食。 Ini salah satu hal yang jarang sekali kita lakukan. 就这个很少，我们很少人有去这样做的。 Siapa yang berdoa dan berpuasa? 谁有禁食祷告？ Jarang. 很少。 Kita lakukan juga nanti dekat-dekat Paskah. 可能我们靠近这个受难节的时候， Ya, moga-moga dilakukan. 期望能够这样做。 Saudara Nehemia seperti itu, saudara. 我们看到尼希米他是这样， Melihat saudaranya di Yerusalem dalam keadaan temboknya roboh, pintu gerbangnya 而 terbakar. 他听到耶路撒冷那一些居民他们的城墙拆毁， Saudara, itu lambang tembok pintu gerbang itu lambang simbol perlindungan. 所以我们看到墙跟门就是我们被维护的那个围墙。 Kalau temboknya terbakar, pintu gerbangnya rusak, saudara, 如果墙被拆毁，那个门被封 maka orang 杀， yang tinggal di dalamnya itu tidak dalam keadaan aman. 所以在城墙里面的人就不会有安逸。 Ya, maka waktu mereka lagi panen, tiba-tiba ada musuh yang datang rampas semua hasil panen mereka. 他们在做丰收的时候，但是有一些来偷他们的东西， Maka mereka ada di dalam penderitaan. 有的他们被他们误， Saudara, saya karena waktu saya akan singkat saja juga. 因为时间我把它简短。 Nehemia punya hati Amin. untuk bangsanya. 我们看到尼希米对他的那个民族有他的这个 Yang 记住， kedua, saudara, yang juga kita mesti ingat, 第二我们必须要记住的， Nehemia juga punya hati untuk Tuhan. 所以尼希米也对神的那个心意。 Saudara, Nehemia tahu umat Tuhan yang terbuang itu mendukakan hati Tuhan, 我们知道那些居民被遗弃，menyedihkan hati Tuhan. 神的心也很痛， Tuhan mau umatnya itu terkumpul menjadi satu, 所以神要他们的居民全部聚集在一起， diberkati oleh Dia, 被他祝福， dipelihara oleh 被 Dia. 他牧养。 Tapi sekarang mereka tersebar di mana-mana. 看到他们现在分到天涯， Memang karena itu dosa mereka, saudara. 就是因为他们的罪所引起的。 Tetapi Tuhan itu juga bersedih karena keadaan umatnya. 所以我们知道神对他们也非常的伤心。 Maka Yeremia tahu. 所以我们看到尼希米他也知道， Dia tahu kesedihan hati Tuhan. 因为他知道神的关照， Dia peduli dengan hati Tuhan. 看到神那么关怀， Dia ingin mengumpulkan umat Tuhan. 所以我们看到他要给他的居民能够 Supaya Tuhan boleh membawa umatnya itu tinggal di tempat yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. 所以给他们继续神应许他们所要的地方。 Jadi waktu Tuhan menghukum umatnya, Tuhan tidak dalam keadaan senang. 所以我们知道神在继续他们，不是神的心和Tapi dalam keadaan sedih sekali. 上帝的心非常的失望。 Umatnya ada di dalam pembuangan. 我们看到他的子民被抛在 Jadi 一 ini 个， ibarat orang tua yang menghukum anaknya. 就是好像做家长的在惩罚他的孩子。 Pasti mereka juga sedih. 他们也是很伤心。 Apakah ada di sini papa mama yang suka menghukum anaknya? 我们看到当中有没有人喜欢来打他的孩子？ Merasa senang sekali kalau pukul anak. 如果打他孩子就非常的高兴，有没有？ Mampus, mampus, mati. Ada yang begitu? 有没有这样的事情？ Ada nggak orang tua yang begitu? 没有看到有这样的家长， Nggak ada ya, syukurlah. Sudah belum gila. 我们比
心。 Gak ada. Setiap kali orang tua menghukum anaknya, hatinya juga 我 sedih. 们知道每个家长在惩罚他的孩子的心 Kenapa 里， anakku begitu? 为什么孩子也会这 Kenapa 样？ dia jadi 为什 begitu? 么会像这样？ Kenapa dia jalannya nggak benar? 为什么他会走？ Sehingga terpaksa kita menghukum dia. 以致我们能够惩罚他。 Sedih, saudara. 所以做家长的心非常 Tuhan juga dalam keadaan begitu. 我们知道 Waktu 上 dia 帝 menghukum umatnya, dia juga sedih. 当他要惩罚他子民，他也是有心。 Dan Yeremia tahu hal itu, saudara. 但是我们知道尼希米知道这件事情， Yeremia peduli dengan hatinya Tuhan. 所以我们知道尼希米知道神的心意， Mari kita memiliki hati seperti Nehemia. 所以我们必须要像尼希米有这样的心情， Hati yang peduli. 我们有一个关怀的心， Peduli dengan orang di sekitar kita. 对我们周遭的人， Peduli dengan lingkungan 对 kita. 我们的四周围， Peduli dengan bangsa dan negara kita. 对我们的民族。 Nanti 14 Februari semua ikut dalam 所以 pemilu. 在14号要选举，我们都要来跟从。 Sebelumnya kita berdoa, 我们还没有选举的时候，我们 meminta 祷告， bimbingan Tuhan. 我们来求上帝的引导。 Siapa yang harus kita 那 pilih 我们必须要选谁？ sehingga kita boleh memilih pemimpin yang terbaik dari yang tidak baik. 所以我们从中能够选到一个最好的。 Ya, banyak orang mengatakan bingung mau pilih siapa, 所以我们不要太刀啊，就是 tetap 纷 harus 乱。 memilih. Saudara. 我们必须要去选， Minta hikmat Tuhan. 我们求神给我们智慧。 Saudara, mari kita punya hati seperti 我 Nehemia, 们必须要像尼希米有这样的 hati 心 yang peduli. 这样关怀的心， Karena itu yang Tuhan kehendaki. 就是神在我们心中所。 Sudah ingat ketidakpedulian menumpulkan kasih kita kepada Tuhan. 所以我们知道，我们有关怀，就我们对上帝的保护。 Ketidakpedulian juga menumpulkan kasih kita kepada sesama. 所以我们还能够关怀，也能够对我们同胞。 Maka tidak heran selama ini kita ingin menjadi berkat bagi orang lain, 所以我们常常没有成为别人的祝福， tapi kita tidak berhasil. 只是常常没有成功。 Karena apa? 为什么？ Karena kita tidak 因 peduli. 为我们没有关怀， Kasih kita tumpul. 因为我们的关怀已经存了。 Mari kita merenungkannya 所 bersama-sama. 以我们必须要常常去默想， Milikilah hati yang peduli. 所以要像尼希米的这样 Mari 心情。 masuk dalam doa, saudara. 我们进入祷告， Bapa, kami datang 主， kepadamu. 我们来到你的面前， Tuhan, inilah yang menjadi persoalan dalam hidup 这 kami. 是我们生活中的事情， Kami tidak sadar, 因 Tuhan, 为我们常常不觉到， bahwa sering kali kami tidak 那 peduli. 我们常常不关怀人家， Tidak peduli dengan sesama. 不关怀我们的自己人， Tidak peduli dengan lingkungan. 不关怀我们的环境， Dan kami menganggap itu hal yang baik-baik 我们 saja. 认为这是很好的， Bahkan pada waktu kami tidak peduli dengan hati Tuhan, 但是我们没有关怀神的心情， kami pun menganggap itu hal yang 我 baik-baik 们 saja. 就认为这好像是对 Pada 的。 waktu Tuhan meminta kami untuk memberitakan kabar pendamaian supaya orang yang belum percaya boleh percaya, 所以神要我们对那些还没有信的人能够传福音， kami pun tidak peduli. 我们也不去关怀， Kami menganggap itu bukan urusan 我 kami. 们就认为那不关我的事。 Saudara, Tuhan ampuni kami. 主啊，你赦免我们的罪。 Biarlah hari ini kami belajar dari 我 Nehemia, 们从今天从尼希米来学， orang yang hidupnya nyaman, 我们看到他生活的 punya 安逸， kedudukan, 有职位， tapi mau peduli. 但是他要关照人家。 Akhirnya Tuhan memang memakai dia secara luar 所 biasa 以我们看到神就特别使用他， untuk menjadi berkat bagi bangsa Israel. 成为这个以色列民的一个祝福， Dan melalui dia, 因为接着他， hati Tuhan 我 terobati. 们知道神的心被痊愈了， Karena umatmu kembali kepadamu. 因为你的子民回到你的面前， Tuhan tolong kami semuanya. 主啊，你在帮助我们， Dengar doa kami 主啊， Tuhan. 你听我们的， Dengar permohonan 主啊， kami. 你听我们的祈求， Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣的名， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。
kasih kepada Pendeta Stephen Paul yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga kepada Bapak Simon Petrus yang sudah menerjemahkannya. Kiranya firman Tuhan disampaikan boleh dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bersyukur kita bisa belajar daripada Nehemia untuk peduli, ya, peduli dan berbuat baik itu sesuatu yang menular. Jadi kalau kita berbuat baik dan peduli kepada orang lain juga akan melakukan yang sama. Dan kalau semuanya kita melakukan itu, dunia ini akan damai. Kita akan meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, mengundang jemaat untuk berdiri. Bersama seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selanjutnya kita akan menjalankan persembahan. Hari ini ada 2 kali persembahan, kantong merah untuk mendukung operasional gereja dan kantong ungu untuk mendukung kegiatan misi. Di samping itu di depan kita juga ada mezbah persembahan bagi saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan atau persembahan yang lainnya bisa maju ke depan. Akan didahului oleh para hamba Tuhan dan majelis, kemudian baru diikuti oleh saudara-saudara yang lain. Kita mengiringi persembahan kita dengan pujian Bapa Surgawi memeliharaku. Biarkan musik memainkan lagu. Kita bersama-sama meresapi pujian ini. Kita lihat bagaimana kita berharap pada Tuhan dalam kondisi yang tidak menentu. Tapi kita tidak pernah gentar karena kita tahu Tuhan tidak melahirkan.
Bapa Surgawi selalu memelihara kita. Kepadanya yang aku berharap. Kepadanya yang aku berharap, di darat laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, hingga raya Kau akan menerus. Tuhan yang keinginkan Bapa Surgawi. Aku berharap pada Tuhanku. Aku berharap pada Tuhanku. Mengundang jemaat untuk berdiri. Kau akan menerus. Baik jemaat sekalian, mari kita masuk dalam doa syukur. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang sangat-sangat baik, yang begitu mengasihi kami, yang sudah beserta dengan kami untuk melewati tahun 2023. Bapa, kami sangat bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh menghantarkan kami, memberi kami kesempatan untuk beribadah di minggu pertama di awal tahun yang baru ini. Terima kasih mengawali tahun yang baru ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk tetap beriman, tetap berpengharapan kepada Engkau, tetap berkomitmen mau belajar dan diajar melalui kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau terus pakai hamba-hamba-Mu untuk memberikan memperlengkapi setiap jemaat-Mu di sepanjang tahun 2024 ini. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau membawa persembahan kami kepadamu sebagai rasa syukur kami untuk semua kebaikan-Mu. Biarlah persembahan kami ini boleh dipakai menjadi berkat untuk pekerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menaikkan rasa syukur kami. Amin. Iya baik, kita tetap berdiri. Mari hari ini saudara kita sama-sama buka suara. Kita akan berdoa untuk masyarakat Indonesia agar memiliki kepedulian dengan masa depan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Dengan cara kita ikut ambil bagian, kita ikut berperan di dalam pemilu yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun ini. Mari kita angkat doa ini bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk semua masyarakat Indonesia, khususnya yang berusia 17 tahun ke atas ya Tuhan, boleh memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami perlu seorang pemimpin yang betul-betul baik, yang takut akan Tuhan, yang memiliki kepedulian akan kesejahteraan bangsa Indonesia ini Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau pakai setiap masyarakat Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas Tuhan, khususnya kami sebagai jemaat Tuhan, mau memberikan suara kami, ikut berpartisipasi, ikut di dalam ambil bagian Tuhan, memberikan suara kami Tuhan di dalam mendukung presiden yang terbaik, pemimpin-pemimpin yang terbaik, wakil-wakil rakyat yang terbaik ya Tuhan, yang mau memperjuangkan Indonesia ini ke depannya semakin hari semakin baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dengar doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kemudian yang kedua, kita mau berdoa untuk tim pembangunan di GKPJ Cengkareng. Sekarang sudah ada tim yang mau merencanakan untuk membangun gereja kita. Mari kita doakan agar tim ini diberikan bijaksana, hikmat dari Tuhan, dan mulai menetapkan langkah-langkah untuk memulai rencana pembangunan yang akan dicanangkan tahun 2024 ini. Mari kita angkat doa ini bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau mau memakai orang-orang yang sungguh dengan setia mau bekerja untuk Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, Engkau sendiri yang menolong memperlengkapi tim ini ya Tuhan, tim pembangunan GKBJ Cengkareng ya Tuhan, khususnya mau merencanakan membangun gereja kami menjadi lebih luas, menjadi lebih baik ya Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau akan menyiapkan dana yang kami butuhkan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau dengar doa kami ya Tuhan, untuk rencana pembangunan GKBJ Cengkareng ini boleh berjalan dengan baik. Kita doa juga untuk tim pencarian gedung ibadah di GKBJ Sepatan. Mereka terus berupaya untuk mencari tempat ibadah yang tepat ya, yang cocok, karena mereka sementara ini masih belum memiliki tempat ibadah yang permanen. Kita doakan supaya tim ini bisa diberikan semangat, diberikan sukacita, hati yang terus berkobar-kobar demi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari kita doa bersama. Tuhan, kami mau berdoa untuk tim misi, khususnya bekerja sama dengan pengurus Sepatan. Mereka terus berupaya, terus berjuang untuk mencari tempat ibadah yang cocok ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau yang terus tolong mereka, beri kesetiaan mereka, semangat yang berkobar-kobar, bahu-membahu ya Tuhan, sehingga Tuhan boleh menyediakan, membuka jalan agar tempat ibadah ini boleh segera ditemukan, sehingga GKBJ Sepatan bisa beribadah dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, inilah pokok doa yang sudah kami mohonkan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan Maha mendengar, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami siap untuk mendengarkan jawaban-Mu ya Tuhan. Bapa, terus berikan kami kepedulian, bukan hanya untuk keluarga kami, tetapi untuk lingkungan kami, gereja kami, bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doxology. Kasih dari Allah Bapa yang tidak berkesudahan, penebusan dari Yesus Kristus yang mengubah hidupmu, dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertaimu, membimbingmu, sehingga di tahun yang baru ini, ketika Tuhan memberikan kau kesempatan melewati hari-hari di dalamnya, engkau semakin diberkati, keluargamu diberkati, usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, studimu diberkati, sehingga melalui semuanya itu engkau semakin mengenal Tuhan, dan engkau hidup di dalam rencana dan kehendak-Nya, dan engkau semakin peduli dengan keadaan di sekelilingmu, engkau juga peduli dengan hati Tuhan. Mulai hari ini sampai Tuhan memanggilmu kembali. Amin.
Puji Tuhan, kita boleh beribadah ya di minggu pertama di tahun yang baru ini. Semoga Tuhan terus memberkati kehidupan kita. Dan hari ini kita juga bersuka cita dengan kehadiran saudara ini Nofta Orbit Jaya Gea. Ada orangnya? Angkat tangan. Selamat datang ya. Sebenarnya minggu lalu sudah datang ya. Iya. Hari ini baru diorbitkan, dipromosi. Selamat datang, Tuhan berkati ya. Semoga kita tetap bisa beribadah bersama. Oke. Nah, kita akan melihat warta kita. Silakan diputar warta untuk minggu ini. Bapak Ibu terkasih, mari kita saksikan warta berikut ini. Dua Korintus 5:17 berbunyi demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang terkasih dalam Kristus, mewakili segenap hamba Tuhan, majelis, serta pengurus mengucapkan selamat tahun baru 2024. Masa depan sungguh ada di dalam Dia. Pastikan memasuki perjalanan bersama Kristus. Memasuki tahun 2024, mari kita mengikrarkan kembali visi GKBJ, yaitu gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh menyerupai Kristus, dan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Visi hanya tinggal impian apabila kita sebagai bagian dari tubuh Kristus dan bagian di dalamnya. Apakah saudara pernah berdoa agar bisa membawa orang lain kepada Kristus? Visi GKBJ yaitu 3B, 2K, dan GAM 2, yaitu berdoa, bersatu, beribadah, komsel, dan kelas pembinaan, serta gerakan Andreas dan Matius, dan melayani. Untuk menghidupi misi GKBJ, di bulan Januari ini, saudara sekalian didorong untuk semakin giat untuk beribadah. Mazmur 84 ayat 11a mengatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Beribadah dan bersekutu bersama hendaknya menjadi satu kerinduan dalam hidup kita. Tidak banyak orang yang menggali Alkitab cukup dalam dan menghabis waktu dalam doa untuk bergaul dengan Allah. Rasul Paulus begitu erat bergaul dengan Allah sampai dia memandang apapun yang berharga di dalam hidupnya tidak ada artinya dibandingkan dengan mengenal Yesus. Pembacaan Alkitab Januari memasuki kitab Nehemia 1-6. Untuk minggu ini kita akan membaca pasal 1 dan 2. Kitab Nehemia menyampaikan pengertian tentang cara hidup Nehemia yang berhasil oleh perjuangannya membangun tembok Yerusalem dan kerja keras serta penyerahan diri kepada Allah. Berada sendiri dan merasa kesepian adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat berada sendiri tanpa merasa kesepian, dan sebaliknya. Orang dapat merasa kesepian meskipun di dalam ruang penuh orang. Kesepian adalah keadaan mental, sebuah emosi yang disebabkan oleh perasaan terpisah dari orang lain. Merasa tidak memiliki teman, tidak ada orang yang peduli, bahkan ketika kita mati. Apakah perasaan seperti ini adalah hal yang wajar? Apakah Bapak Ibu usia indah merasa sendirian? Persekutuan usia indah Selasa 9 Januari pukul 5 sore mengangkat tema ketika merasa sendirian. Mazmur 142 ayat 8 dibawakan oleh Guru Injil Advent. Nehemia terpanggil untuk membangun kembali Yerusalem menemui pertentangan karena ia membawa sesuatu yang baru dan menggoncangkan zona nyaman yang dia jalani. Nehemia menghadapi pencemooh yang tidak menyukai ide pembangunan yang dilakukannya, tapi yang tidak goyah karena keyakinannya akan pertolongan Tuhan. Persekutuan doa pagi Sabtu 13 Januari pukul 6 pagi dengan tema pertolongan Tuhan untuk Nehemia. Nehemia 2 ayat 11-20 akan disampaikan oleh pendeta Stephen Fowl. Mari kita ikuti persekutuan doa pagi ini. Banyak anak sekarang berburu pada influencer. Celakanya, apakah influencer zaman sekarang membawa anak-anak pada jalan yang benar dan bertanggung jawab? Tidak ada pilihan lain. Orang tua adalah influencer terbaik, peran sentral dalam membentuk nilai, moral, etika, emosi, dan teladan. Tema Faith at Home, Great Parents, Great Influencer, menyampaikan tips bagaimana menjadi orang tua hebat yang akan berpengaruh hebat. Disampaikan oleh pendeta Peter Lau pada Jumat 19 Januari di GKBJ Cengkareng. Pastikan Bapak dan Ibu untuk bergabung. Sekian informasi warta hari ini. Selamat memasuki tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada warta tambahan. Para panitia khususnya berterima kasih ya kepada dukungan semua jemaat untuk masa Advent, Natal, dan malam tutup tahun sehingga bisa berjalan dengan lancar. Tentunya semua atas
dukungan doa dan partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini wujud kepedulian ya, sehingga dana yang kita butuhkan yang tadinya kurang jadi berlebih ya. Jadi kelebihnya dimasukin ke dalam kas umum untuk operasional gereja sehari-harinya. Puji syukur, terima kasih untuk kepeduliannya. Jangan lupa terus peduli ya, sehingga hidup kita dipedulikan Tuhan dan diberkati Tuhan juga. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati kita semuanya. Mengundang jemaat untuk berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita bersama-sama nyanyikan pujian dalam Yesus kita bersaudara satu kali. Yang kedua kali baru kita memberi salam satu dengan yang lain. Tugas pelayan diminta ke depan, kita berdoa.